Selamat datang lagi di kelas Management Science. Di sesi ini saya mau jelaskan ke Anda semua mengenai konsep fungsi constraint. Jadi terkadang kan nanti ada sebuah persoalan yang kita diminta untuk mengoptimalkan, kita diminta untuk meminimalkan. Nah, saya mau kasih contoh di sini ke Anda semua mengenai konsep tersebut. Oke, di sini saya udah punya contoh soal dan grafik juga sudah saya gambarkan. Di sini kita punya fungsi tujuan Z sama dengan 5X plus 2Y. Lalu kita punya tiga batasan, tiga fungsi constraint di mana yang warna ketidaksamaan warna hijau 6X plus Y, yang biru 4X plus 3Y, yang merah X plus 2Y. Nah, ketidaksamaan ini udah saya pindahkan ke grafik di mana yang hijau itu ini, yang biru adalah yang ini, dan yang merah adalah yang ini. Oke. Untuk section ini, crossing ini, saya udah hitung di mana koordinatnya adalah x-nya 0,72 dan y-nya 1,63. Oke, yuk kita fokus ke sini di fungsi constraint. Bagaimana kita memberikan area atau tanda sesuai dengan area fungsi constraint-nya. Oke. Kalau fungsi non negatif Anda masih ingat ya, kalau x lebih besar dari 0 berarti kan kita bisa maksudkan di sini adalah yang area ini ke atas. Oke. Jadi seluruh area X positif itu adalah areanya. Mulai dari 0 hingga tak terbatas. Oke. Hingga tidak terbatas. Infinite. Oke. Lalu untuk fungsi non negatif Y pun juga sama. Y lebih besar dari 0. Berarti kita bisa gambarkan ke arah sana. Dan ini juga tidak terbatas. Bukan area sana, bukan juga area bawah ini, tapi kuadran ini yang dimaksud. Oke. Kalau kita lihat di grafik 6X plus Y lebih kecil sama dengan 6, berarti areanya adalah lebih kecil sama dengan 6, tidak lebih dari 6. Sehingga jika kita yang dimaksud adalah lebih kecil sama dengan area yang sana. Oke. Kalau kita arsir warna hijau, nah, oke. Lalu yang di kedua, 4X plus 3Y lebih kecil sama dengan 2. Tidak lebih dari 2. Ya, areanya yang mana? Karena tidak boleh lebih dari 2. Ini. Ayo kita arsir. Lalu persamaan yang ketiga, ketidaksamaan yang ketiga, X plus 2Y lebih kecil sama dengan 4 adalah yang area. Kita arsir juga, coba. Oke. Nah, dari seluruh area ini, area yang mengalami intersection atau berada di dalam seluruh ketidaksamaan ini, itu adalah area yang ini bukan, karena di sini aja hanya areanya ketidaksamaan merah, ini area ketidaksamaan biru dan merah jadi satu, hijau dan merah jadi satu, tapi biru nggak ada. Nah, area ini di mana seluruh constraint ini masuk bahasanya. Kita gambar. Ini, dan ini. Oke, area biru masuk, area hijau masuk, dan area merah juga masuk. Nah, ini. Nah, lantas gimana Pak untuk yang area-area yang di luar ini? Area-area di luar ini nggak bisa masuk. Nggak bisa masuknya di mana? Mungkin nggak bisa masuk di biru. Coba kita pilih poin 1, 1 ya. Sini contoh. Masukkan aja di ketidaksamaan yang kedua. 4 kali 1, 1 plus 3 kali 1, 4 tambah 3, 7 lebih kecil sama dengan 2? Enggak. Sehingga batasan ini semua hanya berlaku hanya di area ini saja. Sehingga area poinnya, point sectionnya hanya sebatas di sini dan di sini.
Kita punya A dan kita punya B. Oke. Di soal yang berikutnya, ini soal yang sama, cuman perbedaannya hanya pada arah tanda constraint. Di soal yang pertama dia lebih kecil sama dengan, di soal yang kedua dia lebih besar sama dengan. Oke. Nah, di sini untuk fungsi non negatifnya juga masih sama, ya kan? Kalau X lebih besar sama dengan 0, batasannya tidak terbatas. Y-nya pun juga sama. Intinya dia ke atas, jadi area ini. Nah, di sini kita bisa lihat, kita mulai dari yang pertama, yang di hijau. Area mana yang dimaksud dengan lebih besar? Karena dia lebih besar sama dengan 2, tidak boleh lebih kecil dari 2, tapi bisa sama dengan 2, berarti area mana? Ini saya share. Oke. Nah, untuk kesamaan yang kedua, lebih besar sama dengan 2, berarti arahnya ke sana. Oke, yang berikutnya, kesamaan yang ketiga, X plus 2Y. Arahnya kemana? Arah sana. Sehingga area yang mendapatkan intersection yang sama, istilahnya 3 warna ini berada di satu area yang sama, baik hijau, biru maupun merah, ada di sini. Birunya kan masih dapat nih. Area sini. Dan area ini, titik ini. Jadi kita punya titik sini dan di sini. Nah, titiknya ini, ini, ini. Kita punya A, B, C. Dimana A sama dengan 0,6, B adalah 0,72,163, dan C adalah 4,0. Oke. Nah, jadi di sini areanya yang mana, Pak? Nah, areanya yang ini. Ini areanya. Oke. Clear ya? Oke. Kita balik ke soal yang pertama. Nah, tanda seperti ini sering kita pakai untuk memaksimalkan. Jadi, tanda seperti ini ya. Lebih kecil sama dengan, lebih sering dipakai untuk memaksimalkan. Apa tandanya? Biasanya di contoh soal itu biasanya tidak lebih dari, lalu maksimal, hanya dapat menampung, hanya memiliki. Jadi ada sebuah keterbatasan yang tidak bisa dilebihkan. Nah, kalau yang di sini, ini ketika tandanya lebih, biasanya dipakai untuk meminimalkan. Bagaimana meminimalisir misalnya? Minimal. Tandanya kalau minimal paling sering dipakai adalah tidak kurang dari. Jadi kalau di soal cerita biasanya gitu. Sifat-sifatnya ya. Minimal. Lalu ada memerlukan.
dan lain-lain. Oke. Nah, kalau di sini kita tinggal masukkan aja, Mas. 5 kali 0, 2 kali 0,667. Kalau kita lihat di A, hasilnya berapa? Kalau kita masukkan fungsi tujuannya ya. 0,67 dikalikan dengan 2. Hasilnya 1,334. Kali 5 kali 0,5 ditambah 2 kali 0. Berarti berapa? 2,5. Nah, di sini mana yang maksimum? Ini. 2,5. Oke, kalau di sini kita coba masukkan fungsi tujuannya ke titik A, B, C. A, B, C. Kita coba A. 5 kali 0, 2 kali 6 berapa? Jawab. 12. Di situ ada 5 kali 0,72. 3,6 ditambah 1,63 dikali 2. Hasilnya 6,86. Kalau yang di C, 5 kali 4, 20. 2 kali 0, 20. Di sini mana yang paling minimum? Di sini. Oke. Jadi jawabannya adalah di titik yang B. Oke. Di sini jawabannya adalah yang B. Mungkin segitu dulu buat Anda semua. Sampai jumpa di penjelasan lain berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sampai jumpa.